Ya, perhatian kepada semua peserta yang sudah hadir. Terima kasih. Kita akan mulai acaranya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya. Siang, Pak. Nah, apa kabar semua, Pak, Ibu semua? Sehat, Pak. Sehat ya, kita sehat. Meskipun dalam posisi puasa, kita sehat. Perkenalkan dulu, saya Pak Cite Tarman dari PT In Pertama yang hari ini mungkin tugas saya adalah menjadi moderator di acara ini. Sesuai dengan schedule kita, hari ini adalah review materi mengenai data manajemen yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Heri Sutrisno yang kebetulan hari ini sudah hadir di sela-sela kesibukan beliau. Saya boleh menyapa dulu Pak Heri ya. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Pak Cece. Selamat Ya, siang. sehat Pak ya. Siap ya hari ini Pak. Ya, pesertanya sudah antusias. Mudah-mudahan kita bisa membawa energi positif buat mereka semua. Sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu sesi ini memiliki durasi sekitar 1 sampai 1,5 jam yang akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama nanti Pak Heri mungkin akan coba preview presentasi mengenai preview data management. Setelah beliau presentasi akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan nanti persiapan pertanyaannya. Karena sesi ini memang agak sempit, mungkin sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi untuk itu kami mungkin ada pembatasan peserta yang mau bertanya sekitar 3 atau 4 orang, atau kalau toh masih ada pertanyaan waktu, kami buka sesi berikutnya. Pertanyaan boleh diajukan melalui chat room atau juga langsung. Nah, bagi pertanyaan langsung, jika tidak keberatan, bisa menyebutkan namanya dan company-nya dari mana, sekalian kita berkenalan pada siang hari ini. Nah, sesi ini nanti kita mulai dengan Pak Heri untuk penjelasannya. Ini karena hari ini adalah hanya preview ya, mungkin 1,5 jam. Nanti kita pun akan membuka sesi training yang berbayar. Nanti akan bisa juga listnya di akhir acara. Baiklah, Pak Heri. Sudah siap, Pak Heri? Ya, oke. Bisa? Oke, sudah siap. Pesertanya sudah siap semua ya. Silakan nanti sambil ada yang masuk lagi pesertanya. Selamat siang, silakan Pak Heri. Oke. Ini layarnya udah muncul ya? Udah kelihatan semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Kita akan bahas sedikit overview tentang data management, framework-nya DMBOK ya. Sedikit tentang data management overview ini. Oke, baik. Bentar, saya klik dulu nih. Ya, agendanya kita hari ini kita bahas tentang data itu apa, ya sekilas. Terus kemudian kita juga bahas enterprise data management atau biasa disingkat dengan EDM. Data management maturity, maaf ini kita tidak sempat bahas karena agak lama, jadi saya hanya sampai EDM aja. Ini topik saya yang sebelumnya. Sorry, maaf saya belum hapus. Pertama kita bicara data. Ya, data saat ini itu ada di mana-mana gitu ya. Ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk angka, ada yang juga bentuk grafik, ada video, dan juga presentasi atau grafik. Nah, data-data ini ada di mana-mana, ada di lingkungan kita semua. Baik di perusahaan, tentu kita lihat aja data-data berhubungan dengan perusahaan, baik itu data keuangan, data penjualan, tampilannya, formatnya, ya ini bermacam-macam sekarang tampilan data ini. Nah, sekarang inilah data yang kita hadapi. Inilah data yang harus kita kelola, inilah data yang kita harus kita atur. Ya, penggunaannya baik itu bagaimana kita mengambil data itu, membuat datanya, ya, penggunaan data itu, sampai terakhir kita bagaimana menghilangkan data. Nah, ini yang kita bahas di data manajemen DMBOK ini ya. Termasuk juga Bapak bisa lihat sini ada tampilan misalnya grafik. Bagaimana kita menampilkan suatu data, ya, atau bagaimana data grafik ini menjadi satu data lagi itu yang kita olah lagi. Nah, ini yang kita bicara tentang data, ya. Ya, jadi kalau kita cari data tadi itu faktanya data itu tadi itu bentuknya bisa teks, bisa grafik, bisa angka dan sebagainya. Ya, data-data ini yang berbagai data macam ini kita bisa olah nih. Kita olah sedemikian rupa sehingga menjadi suatu informasi, ya, menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan, ya, template-nya.
Mungkin data itu sebenarnya kadang-kadang juga pertanyaan, apakah data itu harus benar? Ya, data itu tidak harus benar, yang penting data gitu ya. Ya, data yang salah juga kita sebut data juga. Ya, data yang benar juga kita sebut data akurasinya. Dan justru itulah nanti kita harusnya bisa memvalidasi data-data yang kita dapatkan. Ya, kalau datanya itu sebenarnya tidak valid, sumbernya tidak jelas asal usulnya, fungsinya, maka sebaiknya kita tidak olah data itu gitu. Tapi data yang tidak benar juga bisa kita olah untuk informasi bahwa kita ingin tahu tentang inilah data-data yang hoax misalnya, data-data yang tidak ada tidak jelas sumber asli data itu dari mana gitu. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga bisa kita olah menjadi satu informasi gitu ya. Jadi data pada saat pengumpulan di level ini kita tidak lihat dulu apakah akurasi atau tidaknya. Ya, yang penting data itu banyak. Ya, data inilah kita olah menjadi suatu informasi. Kecuali kalau kita bicara data quality. Kita bicara kualitas datanya, berarti kan kita harus punya standar data nantinya. Tapi secara umum data itu ya itu banyak. Apapun tadi formatnya bisa beragam. Kemudian data ini kita olah menjadi satu informasi. Ya, informasi sesuai yang kita butuhkan. Ya, bisa saja datanya benar, tapi mengolahnya salah, informasi jadi salah. Ya, atau malah sebaliknya, datanya salah, tapi dengan sedemikian rupa diolah, seakan-akan informasi itu jadi benar. Ya. Nah, ini jadi informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini juga kita harus tahu informasi apa yang sebenarnya kita butuhkan, yang mana informasi yang benar dan tidak benar. Kembali lagi kita bicara informasi quality. Di sini kita bicara data quality, di sini kita bicara informasi quality. Informasi yang sudah kita olah ini, ya, sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kebutuhannya dari stakeholder yang terkait ya, ini akan menjadi suatu knowledge, ya, akan satu knowledge jadi pengetahuan umum misalnya, ya. Makanya kalau ada informasi yang tidak benar hoax itu, kalau disebarkan terus menerus, kalau disampaikan akan menjadi suatu pengetahuan yang umum, ya. Sama juga dengan di kantor, kalau ada informasi yang tidak benar, ya kita sampaikan itu terus menerus jadi suatu informasi buat perusahaan, buat karyawan lain. Lama-lama informasi itu dianggap sebagai pembenaran, sebagai knowledge. Ya, nah ini yang kita harus bisa mengatur, mengelola sebagai data manajemen informasi mana sih yang benar, kualitas yang benar. Nah itu kita lihat nanti standar-standarnya ya. Ya, ada berapa standar acuannya informasi apa yang harus kita kelola. Ya, di sini juga bisa lihat asumsi-asumsi gitu ya. Ya, hubungannya kelihatan, trennya kelihatan. Nah, data yang sudah jadi informasi ini kita buat sebagai analisis. Data yang sebagai analisis kita buat sebagai analisis bisa, ya. Informasi ini kita olah sebagai analisis, tampilannya kita bisa gunakan banyak tampilan format yang bentuk yang mudah dicerna, mudah dibuat untuk pembuat keputusan dan sebagainya. Jadi pembuat keputusan biasanya mereka mulai melihat dari level ini, tingkat ini dan sampai sini. Ya, knowledge ini biasanya sudah menjadi suatu pengetahuan umum buat satu tempat, suatu kantor gitu ya. Bahwa ini sudah digunakan sebagai standar misalnya, bisa jadi standar atau suatu pengetahuan yang bisa diterima oleh suatu entitas, satu kelompok, ya. Kemudian kita lihat juga data life cycle. Ya, apa hubungan data life cycle dengan SDLC gitu ya? Ya, kenapa kok dihubungkan dengan SDLC, data life cycle? Ya, kita lihat dulu data life cycle itu mulai dari perencanaan. Ya, mengelompokkan, membuat satu yang jadi enable gitu ya, sampai pengadaannya, menggunakannya, ya, sampai menghapus data itu tersebut. Ini satu data life cycle, ya, dari perencanaan sampai penghapusan, ya, penghilangan. Nah, hubungan dengan SDLC adalah 3 tahap di depan ini aja. Ya, SDLC punya perencanaan. Contoh gini, kalau kita ingin membangun suatu aplikasi gitu ya, aplikasi tertentu, kita butuh plan nih, ya, kita butuh data apa sih yang akan kita butuhkan untuk membangun aplikasi ini, ya, berarti kita harus tahu data requirement-nya, ya, data requirement untuk aplikasi, kita harus tahu data kualitas untuk aplikasi ini apa sih, ya,
Kemudian data kriterianya apa untuk aplikasi ini? Nah, ini kita bikin rencana nih. Dari mana data itu kita ambil? Bagaimana ngambil datanya? Itu kita sebut di planning. Setelah kita mengambil data, itu kita lakukan analisa. Kita collect datanya, kemudian kita analisa apakah data itu sesuai dengan yang kita butuhkan untuk membangun suatu aplikasi dan sebagainya. Kemudian kita rancang penggunaan data itu berhubungan dengan database desainnya, berhubungan dengan relasinya antar database dan sebagainya. Kemudian setelah kita desain, kita bangun aplikasinya, ya menggunakan data itu. Setelah itu kita uji datanya itu, apakah data itu sesuai dengan requirement kita di depan, atau ada perbedaan. Nah, ini pengujian data. Ya, dasarnya pengujian data adalah berdasarkan data quality yang kita define di depan. Ya, jadi sini kita uji. Ya, misal contoh data quality-nya itu tanggal itu nggak boleh kosong misalnya, atau satu informasi yang tidak boleh field-nya kosong. Jadi kalau ada field-nya itu kosong, kita enter, itu nggak boleh lewat. Ada pesannya bahwa isi field ini harus diisi. Nah, itulah kita coba uji di sini, ya, sesuai dengan waktu saat kita mendefine data requirement dan data kualitasnya di depan. Baik, data sudah kita uji, ya. Kita bicara data khusus ya, bukan aplikasi. Konteks kita hari ini adalah khusus data. Setelah kita uji data itu tersebut berdasarkan kriteria data, berdasarkan data kualitas, data tersebut kita deploy. Ya, aplikasi di deploy berarti menggunakan data. Ya, berarti si pengguna, si user itu sudah masukkan data melalui aplikasi atau melalui proses yang kita define sebelumnya ya, kita tentukan sebelumnya. Data di deploy, pengguna masuk semacam. Kemudian kita lakukan maintenance, perawatan. Setelah data itu disimpan di hard disk, kita berapa lama kita nyimpan data itu di server? Ya, bagaimana nyimpannya? Ya, bagaimana menggunakan data itu tersebut? Ya, siapa yang bisa memakai data itu? Siapa yang bisa melihat data dan sebagainya? Jadi kita bisa kelola nih data ini diperuntukkan untuk siapa dan sebagainya. Ya, sampai kita di maintain ini pengelolaan sini, termasuk ya backup dan restore data. Ya, bagaimana cara backup datanya di aplikasi dan seterusnya. Ini di SDLC maintainnya. Setelah itu pengembangan data selanjutnya ini pada saat pengembangan aplikasi, ya, pada saat maintenance-nya. Setelah aplikasi berjalan terus-menerus pasti ada pembuatan data, penggunaan data tersebut, ya, archive, ya, dan pengaturan. Semua tahapan dari sini sampai sini selesai itu harus punya namanya data policy, ya, ada kebijakan data, ya. Contoh begini, bagaimana kita membuat data itu masuk ke aplikasi, ya. Setelah kita didefinisikan ini semua, kita penguji pakai SDLC. Setelah aplikasi itu diimplementasikan, tahap penggunaan oleh si user, ya, kapan mau di-archive. Misalnya kita buat satu kebijakan, data yang ada di server adalah data hanya 1 tahun terakhir. Setelah 1 tahun terakhir berarti data tersebut harus dikeluarkan dari server dan seterusnya. Ini juga bagaimana menghapus data yang sudah tidak dipakai. Ya, misalnya di OJK, misalnya data harus disimpan 20 tahun. Berarti selama 20 tahun kita harus, data itu tidak boleh dihancurkan, harus tersedia. Ini kita sebut data lifecycle, ya, di tahapan ini semua dari awal sampai kita menghilangkan data. Kemudian kita bicara enterprise data management, ya. Di sini tadi ya saya sebutkan data governance kita awalnya. Ya, kita paham dulu strategi kita apa? Bagaimana kita mengelola data? Ya, tadi ada aturan-aturan dari misalnya dari luar, pihak ketiga, regulasi dan sebagainya. Kemudian kita siapa sih organisasi yang mengelola data? Ya, di satu perusahaan segala macam, siapa yang memaintain, membagi-bagi hak akses dan sebagainya, sampai dengan evaluasi isu-isu apa yang terjadi dan evaluasi. Sini ada kita sebut dalam topik data governance. Setelah kita mulai dari ini data governance, kita coba mulai dari data arsitektur. Ya, sini kita lihat nih
kebutuhan data perusahaan itu apa sih? Sebenarnya data apa sih yang dibutuhkan oleh satu perusahaan? Ya, kemudian kita lihat buat modeling datanya seperti apa. Ya, kita lihat value chain-nya, ya, terus relasi data tersebut untuk data-data yang lain. Ya, ini kita bicara untuk perencanaan jangka panjang, arsitektur data untuk suatu perusahaan. Kita define di sini. Setelah ini kita masuk data development, tadi SDLC ya. Kita membuat suatu database desainnya, kita membuat data modelingnya, ya, relasi dan segala macamnya, termasuk implementasi. Kita bicara di tahap data development, ya. Kemudian data operation, ya. Setelah data itu dijalankan segala macam, kita perlu pengelolaan data, ya. Ini teman-teman database administrator banyak main di sini, ya. Bagaimana mentuning database-nya, ya, dan sebagainya, recovery kalau ada database-nya rusak, pemulihan datanya bagaimana, aturannya bagaimana, dan sebagainya. Kita bicara di sini data operation, ya. Selanjutnya data security. Kita bicara standar data security, misalnya klasifikasi, ya. Data itu ada kelompokan data rahasia atau data umum, ya. Kita tentukan di sini, ya. Bagaimana data security itu kita setting, kita set, ya. Setelah kita punya klasifikasi, kita autentikasi, otorisasi, dan termasuk auditing, ya. Ini kita tentukan di saat data security. Kemudian kita ada data master data dan referensi datanya, ya. Ini misalnya kode-kode yang kita setting, ya. Kemudian customer data, product data, ini kita define di sini, ya. Nah, selanjutnya kita bisa bicara data warehouse, business intelligence, ya. Ini bagaimana kita menampilkan, mengolah data itu tersebut, ya, dalam bentuk tampilan, baik itu yang grafik atau format lain yang mudah buat si pembuat keputusan untuk membuat satu penilaian, ya. Tahap dokumen, bagaimana mendokumentasikan data, ya, membuat dalam laporan, misalnya minute of meeting itu juga data, ya. Database, bisa arsitekturnya, database design itu juga suatu data yang perlu kita dokumentasikan. Jadi dokumentasi yang apa yang kita lakukan selama ini sangat penting. Dengan ada dokumentasi ini kita bisa melihat suatu di-trace, dilacak traceability-nya. Ya, apakah ada perubahan waktu kita mendefinisikan data atau ada tambahan isu baru, semua kayak kita dokumentasikan. Ya, metadata juga kita buat satu metadata, mendefinisikan metadata apa yang kita buat sini, ya. Sini kita buat. Kemudian yang terakhir data quality, ya, mendefine data quality, ya, yang harus kita lakukan. Jadi pekerjaannya bisa paralel atau enggak, ya. Misalnya dalam data development kita juga harus consider data quality juga, ya. Pada saat data development kita harus mempertimbangkan database juga. Pada saat data development kita juga harus mempertimbangkan security dan seterusnya. Jadi ini saling terkait antara beberapa data, ini fungsi-fungsi data yang ada, fungsi-fungsi manajemen data yang ada di DMBOK. Kemudian DMBOK juga mengenal namanya environment, ya. Bagaimana mengelola data itu? Ya, pertama kita juga harus punya visi misi data, ya. Ini berhubungan dengan data governance semua di sini. Ya, kemudian organisasi tadi ya disebutkan, siapa sih yang akan mengelola data? Ya, siapa yang bertanggung jawab soal menentukan akses data, mengumpulkan data dan sebagainya. Sini kita tentukan job desk-nya si petugas yang ditunjuk untuk mengolah data ada di sini. Kemudian kita juga proses aktivitas, ya. Setiap yang tadi ada fungsi tadi, 10 fungsi tadi, setiap fungsi itu pasti ada aktivitasnya, ada kegiatannya. Misalnya perencanaan, ya, terus pengembangan, operasional dan kontrol, pasti ada aktivitasnya sini. Setiap aktivitas pasti ada deliverable-nya. Ya, setiap kita ada deliverable-nya. Nah, ini yang kita bahas di sini juga, di DMBOK juga membahas deliverable setiap aktivitas. Ya, tentu peran dan responsible perlu setiap aktivitas. Siapa yang misalnya untuk mendesain database itu adalah satu perannya DBA misalnya. Bisa saja untuk menentukan hak akses seseorang, hak akses itu data steward misalnya. Itu bisa ditetapkan di sini.
ya. Kemudian tekniknya kita pakai apa? Ini ya, praktik tekniknya kita bisa gunakan macam-macam prosesnya juga. Ya, ada DMS, DBMS juga bisa dipakai ya. Database teknik ini dipakai ya, bisa banyak di sini. Toolsnya sangat banyak, apalagi zaman sekarang toolsnya ini banyak sekali nih untuk mengolah data. Ya, Anda bisa cari di internet juga banyak, ada yang open source juga banyak, yang berbayar juga banyak. Oke. Ini adalah diagram data manajemen secara keseluruhan. Ya, di sini disampaikan oleh ya, ini termasuk awal dari planning perencanaan, eksekusi, ya, sampai masuk pelaksanaan kebijakan, praktiknya dan di proyek-proyek tertentu ya, ya, ini yang untuk value data dan informasi aset. Ya, tujuan dari data manajemen total ini adalah untuk ketersediaan data, kualitas data, dan security yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Tadi disampaikan ada 10 fungsi data manajemen, dari data governance sampai data quality. Walaupun pada prakteknya orang mulainya banyak di data development dulu, udah bangun aplikasi dan desain data. Ya, banyak ditemukan di banyak perusahaan mereka tidak buat arsitektur, tapi langsung development, ya. Jadi langsung nomor 3 dan seterusnya. Ya, jadi tanpa arsitektur yang jelas buat perusahaan dia langsung buat. Minusnya dengan kelemahannya dengan ini, jadi banyak aplikasi yang struktur datanya mengalami kendala pada saat integrasi, ya, karena tidak ada arsitektur secara perusahaan buat atau mengolah data itu. Ya, jadi data manajemen ini kita lihat prosesnya ya. Ini adalah inputnya, ini yang kita proses fungsinya, ini adalah outputnya. Ya. Untuk mengolah data ini semua, kegiatan fungsi ini semua 1-10, kita butuh bisnis strategi. Jadi Bapak Ibu kalau nanti di kantor bagian data manajemen, Bapak Ibu baca dokumen bisnis strategi, ya, di dalam dokumen itu ada strategi dan activity ya. Activity ini bisa dilihat Bapak Ibu sebagai roadmap peta jalannya. Ini dasar sebagai kita mengacu pada pengembangan 10 fungsi ini. Ya. Activity bisa kita lihat dari IT Master Plan, ya. Ini bisa digunakan juga. Data-data isu yang sekarang ini data isu. Sekarang misalnya di kantor kita data isu yang sekarang terjadi adalah misalnya pengambilan data yang tidak masuk sistem, misalnya masih manual. Banyak data-data yang masih dipakai kertas sehingga data tersebut bisa di-copy orang skala bebas, ya. Atau juga data yang dicetak tapi tidak diambil di fotokopi dan sebagainya. Itu isu data yang bisa kita lihat. Itu sebagai masukan kalau kita menyusun data governance, data manajemen di sini. Siapa yang terlibat di sini? Ada eksekutif, ada data creator itu yang buat data misalnya, yang mengisi data segala macam. Ada juga sumber eksternal, ya, supplier, pihak ketiga kita atau kerjasama segala macam. Ya, ada juga regulasi, misalnya kalau Anda dari bank berarti ada aturan OJK dan sebagainya macam, itu juga perlu dipertimbangkan. Ya, ini secara individu orang-orang yang terlibat di sini. Kemudian tools-nya tadi sebut ada data modeling tools, database dan segala macam ya yang kita pakai. Kemudian output-nya dari kegiatan data manajemen adalah ini, yang paling penting ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi secara ini ada 5 output utama dari kegiatan data manajemen. Pertama kita buat data strategik, ya. Bagaimana Anda membuat data strategik ya? Bagaimana data itu dikelola? Bagaimana data itu digunakan segala macam. Ya, ini kita bicara di data strategik. Ya. Pasti ini berhubungan dengan bisnis strategi dan bisnis activity. Ya. Harapan kita punya data arsitektur. Ya. Data service, bagaimana kita melayani data. Ya. Bagaimana kita memindahkan data satu tempat ke tempat lain. Bagaimana kita mengirim data. Bagaimana kita membackup, merestore data, dan sebagainya. Database, berarti kita harus punya penyusunan database yang sesuai dengan standar harusnya. Ya. Dan termasuk ini data informasi dan knowledge seperti tadi disampaikan. Ya. Jadi kegiatan data manajemen ini
melalui fungsi-fungsi yang 10 ini, harusnya diharapkan kita mendapatkan deliverable 5 utama deliverable ini. Tentunya setiap kegiatan fungsi pasti akan mempunyai deliverable, ini juga punya deliverable dan sebagainya. Ya, nah ini komponen data yang ada ya, data strategic komponen. Kali kalau kita bicara data strategic, komponennya apa sih yang kita waktu nyusun data strategic? Ya, pertama pasti people-nya, orangnya, ya. Siapa sih akan mengelola data? Ya, apakah dia punya kemampuan, keahlian untuk mengelola data? Ya, jumlah orang staff yang di satu area, ya. Kemudian organisasi yang terkait di sini juga kita bahas people. Jadi strategik ini kita akan bahas siapa sih orang-orang yang terlibat di strategik ini, ya. Data strategik ini tadi yang dibahas di data organisasi. Kemudian kita juga bahas proses. Bagaimana data itu digunakan ya. Kita bicara kualitas data, kita bicara integrity data, matrix data, integrasi, data governance, data security dan sebagainya. Ini penting strateginya ya. Jadi pertama dari sisi people-nya, bagaimana sisi prosesnya, mengolahnya. Kemudian strategi teknologi ya. Tadi saya disampaikan teknologi sekarang sudah banyak tools yang ada ya. Silakan Bapak Ibu kan bisa memilih data tools yang banyak saat ini banyak sekali. Ya, database juga jenisnya kan banyak sekali sekarang. Nah, kita tentukan strateginya buat perusahaan kita. Kita pakai data apa sih teknologinya? Ya, macam-macam di sini kita lihat. Terus organisasi juga ya, bagaimana budaya satu perusahaan, kebiasaan satu perusahaan, ya, bagaimana kita mengolah data yang ada satu area, satu departemen atau satu divisi, ya, siapa yang bertanggung jawab untuk divisi tersebut dan selanjutnya. Nah, kita bicara organisasi, ya, tentu ini sangat berhubungan dengan people ya. People ini adalah orang individunya, sini organisasinya, struktur organisasinya. Ya, ini yang kita coba cantumkan pada saat Bapak Ibu membuat data strategik. Ya. Data governance tahapnya apa? Pertama, kita buat data policy dulu nih. Data policy ini adalah statement tingkat tinggi, tingkat atas ya. Bagaimana data itu di-handle, dikelola. Ya, misalnya data penggunaan data, penghapusan data, atau misalnya kalau di kantor di situ ada kita pegawai baru nih, pegawai baru masuk satu perusahaan, mendapatkan akses laptop, ya. Nah, bagaimana data di laptop itu? Ya, nah ini kita ada kebijakannya, ya. Bagaimana mengakses data itu? Bagaimana kalau seandainya data itu kita pindahkan, kita transfer, apakah boleh pakai email langsung? Apakah ada orang tertentu yang boleh keluar hanya ngirim keluar kantor? Atau format tertentu yang kita pakai untuk mengirimkan data? Atau kita perlu media sendiri ya? Ya, misalnya tidak boleh pakai flash disk. Nah, kita bicara sini. Ya, data standar ya. Nah, kita perlu define data standar. Misalnya begini, data standar soal kode pos. Ya, kode pos itu tulisannya seperti apa sih? Data standar. Nah, kita buat standar tuh. Standar untuk tanggal. 2 digit tanggal, 2 digit bulan, 4 digit tahun, atau tanggal dan bulan dibalik. Nah, itu kita sebut data standar. Ya. Kemudian kita proses data itu. Ya, bagaimana membuat data itu sampai data tersebut kita hapus sehingga kita gunakan lagi. Ya. Ini tahapan kita governance-nya, data policy sampai data proses tersebut. Ya. Data governance policy, kita bicara data policy, kita bicara ada berapa struktur data policy yang kita gunakan, ya, tergantung tiap perusahaan pasti akan punya format template-nya sendiri, ya. Misalnya satu perusahaan itu policy-nya itu ada policy dan prosedur dalam satu laporan, dalam satu dokumen, bisa saja. Ada juga perusahaan anggap strukturnya itu kebijakan, prosedur yang terpisah dan sebagainya. Jadi urutannya bisa aja pertama definisi, scope, dan policy misalnya.
macam-macam. Setiap perusahaan pasti akan punya struktur data policy-nya. Inilah kita tetapkan sebagai orang data governance. Ya, contohnya pengelompokan data policy bisa data akses. Siapa saja yang berhak mengakses suatu data, ya, sesuai dengan klasifikasi data. Ya, ini kita kebijakan. Ya, siapa bisa akses dan kapan bisa akses. Penggunaan data, ya, ada data yang tidak boleh digunakan untuk satu laporan untuk umum. Ada data yang hanya digunakan untuk internal perusahaan saja. Ada data yang hanya bisa digunakan hanya untuk kepentingan pembuat keputusan tingkat tinggi dan seterusnya. Kemudian kebijakan kita juga menertibkan data integrity dan integrasi. Ya, misal saja ini kita bicara namanya misalnya dari banyak aplikasi yang kita punya, bagaimana mengintegrasikan antara data-data tersebut. Ya, kebijakannya harus kita atur. Bagaimana dengan pertukaran data? Misalnya kita ada aplikasi dan pertukaran data dengan pihak ketiga. Nah, ini kebijakan ini kita buat di kelompok ini. Jadi sebenarnya ada 3 kelompok kebijakan. Bagaimana mengakses data itu, bagaimana menggunakan data tersebut, bagaimana mengintegrasikan dan integrity dan integrasikan data tersebut. Jadi ini ada 3 kelompok kebijakan. Di dalamnya pasti akan banyak turunannya. Ini juga akan banyak turunannya termasuk ini. Jadi pada dasarnya kita ada punya 3 kelompok untuk data governance policy. Data standar tadi sudah disampaikan sekilas data standar. Ya, kita sudah punya data policy ini ceritanya dengan 3 pertimbangan tadi. Kemudian kita buat data standar. Dengan adanya data standar ini membantu kita untuk mengintegrasikan data misalnya. Sehingga coba kita bisa bayangkan kalau setiap aplikasi punya standar data yang berbeda-beda, punya struktur data yang beda-beda, kita akan mengalami kesulitan pada saat melakukan integrasi data. Ya, makanya saat dibutuhkan namanya data standar. Ada beberapa topik yang kita bisa buatkan data standar. Ya, misalnya ini ID pegawai, ya, nomor induk pegawai itu seperti apa urutannya, 2 digit pertama dan seterusnya. Terus penamaan, ya, nama depan, nama belakang, ya, nama tengah kalau ada. Terus kalau namanya panjang, bagaimana menyingkat nama dan seterusnya. Ini ya perlu juga kita standarisasikan, ya. Kemudian alamat, ya, wajib nggak ada kode pos di dalam alamat di aplikasi kita. Ya, wajib nggak ada nomor jalan, wajib nggak ada blok, ya, ada apa namanya RT RW dan sebagainya. Nah, ini kita buat standar. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu menyebutkan standar di perusahaan Bapak Ibu harus ada RT RW, maka aplikasi apapun yang di perusahaan pada saat alamat yang ada di aplikasi maka harus ada RT dan RW. Nah, gimana nulis RT RW-nya? Apakah bentuk Romawi atau angka biasa? Ini juga kita standarkan. Ya, ini kan sering kita jumpai di banyak aplikasi ada yang Romawi, ada yang tulisan angka biasa. Nomor telepon ada yang pakai kode area juga bisa, ada yang nggak pakai, ada yang pakai kode negara dan selanjutnya. Ya, ini juga kita standarkan. Ya, nomor handphone bagaimana, telepon biasa bagaimana, nah, itu standarkan. Ya, ada spasi nggak perlu nggak spasi antar nomor itu sebut. Ya, kalau saya sering lihat tuh kalau nomor handphone tuh ada yang pakai spasi 4 digit ada spasi atau dia gabung semua tuh nomornya, ya. Nah, kita perlu standarkan itu, ya, sesuai dengan kebutuhan di perusahaan kita. Email juga, ya, ada yang buat email tuh angka semua, gabung hurufnya 1 terus angka semua. Ada yang nama terus angka. Nggak jelas, ada yang nama terus tanggal lahirnya, ya. Jadi nggak ada aturan suatu perusahaan. Harusnya kita membuat satu standar bagaimana membuat nama email di perusahaan, ya. Nah, ini kita buat standarisasi sini. Tanggal kalender dan sebagainya, ya, maupun gender laki perempuan atau pria wanita, gitu ya. Kita pakai laki atau pria, perempuan atau wanita, tetap di sini. Tadi tanggal lahir, ya, statusnya, ya, menikah atau tidak menikah, kawin atau tidak kawin, ya. Nah, ini kita tentukan standar di sini. Sehingga dengan data standar ini
kalau seandainya nanti kita membuat satu aplikasi ataupun suatu solusi, kita mengacu ke data standar. Ya, aplikasi apapun yang dibuat di perusahaan ini pasti ngikutin data standar ini, sehingga tidak ada lagi perbedaan standarisasi data di tiap aplikasi. Dengan standar ini memudahkan kita membuat satu laporan, memudahkan kita membuat integrasi setiap aplikasi. Ya, Anda bisa bayangkan kalau standar ini beda-beda, akan kesulitan pada saat data mining atau menyusun data warehouse. Ya. Data processing, ya, setelah kita punya policy, kita punya standar, kita proses. Ya, bagaimana Anda mengumpulkan data? Ya, apakah nanti si pengguna kita itu entry secara manual datanya, atau Anda pakai API, ngambil data itu dari masing-masing aplikasi atau dari server, ya, atau Anda ngambil berapa data terus diolah, ya, langsung tembak satu port semacam ke database. Nah, ini tergantung bagaimana Anda mengambil datanya. Ya, data collection-nya, preparation, persiapan. Ya, nah ini kita lihat setelah metodenya kita tentukan, kita persiapan. Ya, data apa aja sih yang mau kita ambil? Ya, kita ambil data, misalnya kita buat API-nya dulu, kita siapkan. Ya, database-nya sudah link, enggak, field-nya sudah tentukan belum, sudah sesuai dengan field yang kita tentukan, dan sebagainya. Kemudian kita input. Ya, data input ini bisa entry sendiri, bisa otomatis, bisa semi otomatis, di sini data input. Kemudian tadi kita olah. Ya, sesuai dengan kebutuhan, diolah data tersebut, dan jadilah satu output, ya. Kita di sini, nah output ini macam-macam. Bapak Ibu bisa pakai data warehouse, semacam diolah data dianalisis. Kemudian terakhir kita simpan datanya, ya, dalam satu tempat storage. Di sini kita buat policy juga, bagaimana menyimpan data, berapa lama kita simpan data, ya, dan di mana data yang disimpan, ya, bagaimana yang backup data, dan selanjutnya kita bicara di tahap data storage ini. Ya, data proses yang masa depan, ya, nanti itu kan secara konvensional seperti itu, tapi untuk yang saat ini yang umum dipakai adalah cloud, ya, semua serba cloud, data itu di cloud semua, ya. Metodenya sekarang elektronik, ya, sekarang semua itu serba elektronik, berarti data itu banyak yang disimpan di cloud, bukan di data di tempat kita sendiri, ya. Harapannya tentu datanya lebih cepat diolah, punya kualitas yang lebih tinggi, dan kita fokus di bagaimana mengoperasikan data. Ya, jadi kita nggak perlu mikirin storage-nya, kita lebih banyak ke pengolahan data. Sekarang juga kita bicara big data, gitu ya. Semua bicara big data. Jadi kita datanya saat ini sudah besar karena semuanya itu sudah ada di web aplikasi. Apapun data sudah di web aplikasi, sehingga kalau kita ngolah data, kita nggak bicara lagi data-data konvensional lagi, kita bicara big data. Yang kita olah sekarang itu adalah data besar. Ya, jadi data penggunaan cloud ini bisa bebas nih, mau perusahaan kecil besar juga banyak menggunakan solusi cloud. Ya, dengan solusi cloud, investasi untuk storage, untuk server bisa berkurang, diganti dengan kita sewa sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ini sekilas saya cerita tentang data governance. Tadi kan ada 10 fungsi gitu. Salah satu data governance. Ya. Ini ada kegiatannya, activity-nya. Sini ada planning, ya. Bapak Ibu lihat sini ada aktivitas, ada disebut planning, ada control, ada development, ada operational. Ya, kalau P berarti masih planning, C masih control. Data governance dia hanya dua punya jenis kegiatan, yaitu kegiatan planning dan kegiatan control. Ya. Di sini Bapak Ibu bisa baca, ya, apa sih informasi yang dibutuhkan untuk mengolah data governance ini, sehingga kita menghasilkan data policy standar macam-macam. Ya, ada di sini semua. Ada di data activity. Arsitektur, ya. Arsitektur, wah ini banyak di planning, hampir semuanya di planning semua. Ya, dia memahami kebutuhan informasi itu apa aja. Nah ini Bapak Ibu harus pada saat membuat arsitektur harus tahu bisnis itu, makanya kita perlu bisnis strategik, ya.
arsitektur, proses arsitektur. Jadi kita buat dulu yang arsitektur ini, baru kita bisa buat data. Kita juga butuh juga informasi data yang dibutuhkan apa aja, isu-isu data yang ada di perusahaan kita apa aja. Data strategik yang kita bahas tadi juga perlu ini supaya sehingga bisa kita menyusun data arsitektur. Ya. Nah, inilah harusnya kita punya arsitektur nanti, data teknologi arsitektur dan sebagainya. Kemudian data development. Nah, ini lebih banyak dia pengembang data SDLC ya. Ya, kita data modelingnya seperti apa, ya requirement informasi tadi kita olah, kita analisa. Ini teman-teman development ya, lebih banyak berperan di sini, baik itu di planning, ini tahapan SDLC, kontrol juga ada di sini, maupun development, ya tahap implementasinya. Ya, ini termasuk bagaimana mengkonvert data, mempersiapkan data deployment, ya. Tapi yang penting itu saat ini adalah informasi requirement. Ini yang tahap yang perlu kita lakukan saat development. Ya. Operation, ya aplikasi sudah jalan nih, sudah di deploy, ya sudah jalan, user sudah menggunakan aplikasi dan segala macam. Kita butuh mensupport database-nya, ya. Bagaimana kalau datanya rusak? Bagaimana data recovery gitu ya? Ya, backup dan recover data, ya ada service levelnya, ya dan segala macam itu susun. Database mungkin banyak terlibat teman-teman database administrator atau IT support. Kalau tidak punya DBA ya berarti di teman-teman IT support, ya. Nah, teknologi yang dipakai apa aja dan selanjutnya, ya ini kita perlukan pada saat operation. Jadi ini aplikasi sudah jalan, user sudah menggunakan aplikasi, ya aplikasi sudah di server. Security, ya. Kebutuhan security tadi apa ya? Pertama otorisasi, autentikasi, gitu ya, autentikasi datanya, kemudian juga auditnya, ya, kemudian itu ada lognya segala macam. Itu kita butuhkan, ya. Nah di sini kita butuh juga di data polisinya apa, data security polisinya apa. Tadi kita bahas sedikit, data privasi apa sebetulnya, ya. Data security-nya apa, permisinya, data security-nya bagaimana. Ya, di dalam ini juga ada data password segala macam, ya, log file semacam. Nah, ini kita harus dapat susun pada saat tahap data security. Ya. Ini tahapan referensi dan master data. Ya, apa master data yang dibutuhkan, referensi yang dibutuhkan, ya, referensi tadi disebut adalah misalnya kode daerah, kode master data penjualan misalnya. Dan master data penjualan itu pasti ada banyak referensinya. Ya, saya nggak tahu di penjualan misalnya referensi soal regionnya, referensinya kode region A, R1, region 1, dan selanjutnya referensi dan selanjutnya. Ini yang kita susun di master data dan referensi. Data warehouse ini lebih banyak pada saat kita menganalisis data. Kita sudah punya data susunnya, kita sudah punya data yang ada di storage. Sekarang bagaimana kita mengolah data itu, menganalisis data itu sehingga memudahkan si pembuat keputusan, membuat penilaian terhadap data tersebut. Jadi data itu kalau sudah kita olah, ya maka kita lebih banyak menyebut sebagai informasi. Ya, sudah kita olah informasinya. Nah, ini di data warehouse kita susun. Sekarang ini sudah banyak tools data warehouse yang BI yang Bapak Ibu bisa implementasikan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ada yang open source juga, ada yang bayar juga. Nah, ini dokumentasi. Ini sering orang melewatin dokumentasi ya, karena lebih banyak fokus di development dan operasional. Sering kita lihat, misalnya setiap aplikasi nggak ada dokumentasinya, ya tidak ada dokumentasi database-nya, database strukturnya tidak ada dokumentasi. Jadi pada saat kita lakukan integrasi kita mengalami kesulitan. Kita mau olah database ini strukturnya kita juga nggak tahu bagaimana strukturnya, bagaimana link-nya, kita tidak ada dokumentasi. Nah ini kita kehilangan jejak di sini. Nah ini pentingnya ada dokumentasi untuk data itu, ya. Termasuk dokumentasi bagaimana kita membackup data recovery dan segala macamnya, data apa aja yang ada di situ, kontennya juga ini kita perlu dokumentasikan. Ya, ini bisa bentuk digital, saat ini lebih banyak dokumentasi dalam bentuk digital.
ya, sehingga bisa dilacak, bisa dibuka kapanpun. Ini soal metadata, ya. Bagaimana kita membuat metadata, pengolahan metadata, misalnya metadata penjualan, metadata apa namanya, logistik dan segala macam, kita bisa kumpulkan di situ, ya. Ini data quality, tadi quality-nya seperti apa, ya. Kita sebutkan di situ, misalnya, nah quality ini sangat penting ditentukan di saat tahap awal ya, membangun satu aplikasi. Ini nomor 10, tapi jarang sekali dilakukan, jadi lebih banyak kalau kita bangun aplikasi, cenderung kita fokus di fungsi-fungsi aplikasi yang ada, terus kita bangun, kita suka kelupaan atau melewati tentang data-data quality yang harusnya kita punya di aplikasi. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk overview singkat ini tentang data manajemen. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Cece. Saatnya memunculkan diri kembali untuk bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Kita buka sesi tanya-jawab, bisa langsung, atau ini kalau saya lihat sudah ada beberapa masuk pertanyaan di chat room, atau ada yang mungkin yang mau langsung bertanya, silakan Pak, Ibu. Ini kita kupas tuntas sekitar 20-30 menit, ini luar biasa yang namanya data management, karena mungkin hari-hari kita selalu kerja dengan data ya. Ini Pak Heri mungkin bisa langsung ya dari chat room ini, dari Ibu Vina Panduwinata. Selamat siang Ibu Vina. Apakah untuk data science lebih cocok diterapkan dengan konsep SDLC daripada Agile? Silakan Pak Heri mungkin bisa langsung jawab satu persatu biar jelas nanti. Oke ya. Data science ya, konsep SDLC apa Agile. SDLC ini kan lebih banyak kita ngomong aplikasi ya, data science atau Agile. Agile ini sebenarnya kan bagaimana kita mengolah, membuat satu proses itu bisa lebih cepat, ya lebih cepat dari sebelumnya. Dari tadi, ya. Data science ini kan sebenarnya keilmuan. Kamu tanya si ada timnya nggak, Daniel atau siapa? Tanyain Anitanya kemana gitu? Ini lebih baik yang lainnya di mute aja Pak Cece supaya nggak nyambung suaranya. Pak Emon, silakan di mute aja hostnya. Ya, jadi satu aja suaranya. Ya. Baik ya. Saya ulangi, kalau kita bicara data science ini kan keilmuan datanya ya. Keilmuan datanya. Nah, apapun mau konsep SDLC juga ada data. Agile juga ada data. Cuma pendekatannya itu beda. Kalau kita bicara SDLC, ya tahapan SDLC namanya data requirement itu lengkap. Ya, jujur semacam aja. Ya, kalau Agile, konsep Agile itu lebih cepat, bisa aja data requirement-nya nggak perlu banyak. Tapi kita proses, ya. Kita proses dulu data walaupun requirement sedikit kita jalankan. Ya. Jadi mau cocok di mana sebenarnya ada di sini juga, ada di sini juga data science. Itu ada di mana, bisa juga dipakai di SDLC, bisa juga dipakai di Agile. Oke, itu menurut saya. Gimana Bu Vina? Mungkin masih ada unek-unek atau mau ditanyakan kembali dari penjelasan Pak Heri? Kalau sudah cukup Pak, terima kasih. Ya, sudah cukup. Terima kasih Pak. Berikutnya ada ya sama-sama Bu Vina. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya langsung, silakan. Saya ingin nanya Pak. Oke, dengan Pak siapa Pak? Saya Willy. Pak Willy dari mana Pak Willy? Saya dari Huawei. Oh ya, silakan Pak Heri, langsung aja Pak. Sekarang kan data sekarang penyimpanan data kan data manajemen kan tidak konvensional lagi ya. Sekarang sudah ada namanya Hadoop. Nah, itu bagaimana Pak ya kalau misalnya kita ada data tabelnya tulis nggak tahu ya. Ini suaranya campur aduk Pak. Yang lainnya ditutup dulu aja speakernya, mikrofonnya, supaya yang satu penanya aja yang aktif. Ya, yang aktif yang penanya aja. Jadi selain itu sekarang kan sudah ada, dulu kan masih penyimpanan data masih di data konvensional, sekarang kan sudah ada namanya Hadoop ya. Jadi kalau misalnya kita punya data konvensional, bagaimana Pak integrasinya untuk data itu aman kalau misalnya nanti ada permasalahan datanya korup ataupun hilang itu, dan menjaga data itu supaya tidak dicuri orang
contohnya hacker dalam proses itu, dalam manajemen datanya itu seperti apa dan infrastruktur dan sistemnya. Oke, kalau teknisnya akan banyak bisa dipakai toolsnya Pak ya. Tapi saya singgung soal data security dulu Pak. Apapun di situ pasti hubungan dengan data security. Saat integrasi itu yang sering terjadi kan antara integrasi satu data dengan data yang lain Pak. Sering kita alami kendalanya pada saat integrasi itu kita nggak ada satu standar data yang kita pakai. Nah, saya punya pernah punya klien besar. Suatu saat mereka ingin melakukan satu integrasi data, ya. Padahal aplikasinya sudah banyak yang terjadi. Dia punya ratusan aplikasi. Ya. Dia punya ratusan aplikasi. Pada saat melakukan integrasi data, dia kewalahan bagaimana mengintegrasi satu data ke data yang lain. Ya, pertanyaan pertama sebenarnya waktu saya bantu mereka, data mana yang valid Pak dari semua aplikasi ya? Karena ada banyak aplikasi itu ada data yang redundant, yang satu isi data yang sama dan yang lain. Nah, itu sulit dijawab karena waktu membangun aplikasinya itu kita nggak pakai arsitektur ya. Yang satu buat aplikasi yang ya suka-sukanya yang waktu saat itu ya, yang satu mungkin pendekatan yang berbeda. Nah, ini jadi isu pada saat integrasi, Pak. Ya, kita mau integrasi, yang sering saya berapa kali ketemu adalah sumber datanya itu, saya tanya ke klien itu mana yang valid datanya ini, data-datanya ini, yang pakai aplikasi ya. Ya, karena datanya hampir sama isinya. Ya. Nah, itu konsultan. Itu salah satu awal sumber datanya ya. Kalau tools-nya sih gampang ya, kita ambil pakai API juga boleh, pakai semacam juga boleh ya. Tapi yang sering saya alami adalah menentukan data yang valid yang mana, yang waktu kita integrasi. Ya. Kemudian security, Pak. Ya, sekarang semua orang bicara data security setelah banyak kejadian data pencurian data ya. Ya, di mana-mana sekarang terakhir di Tokopedia segala macam. Ya. Oke lah, apapun yang terjadi di perusahaan tersebut ya, kita juga nggak tahu bagaimana dia mengolah data. Ya, tentu penting ada data security, mulai dari data itu tadi yang saya sebut data itu mulai dari persiapan. Ya, kita pengen tahu dulu nih dari sisi kita pengguna pengennya kan data itu yang kita pakai di satu tempat itu aman kan ya. Misalnya saya sebagai nasabah suatu bank, saya mau data saya itu tidak sampai kemana-mana, kan ya. Sekarang coba aja Anda sering nggak ditanyain orang, wah kartu kredit Anda sudah diambil, sudah disetujui Pak, padahal kita belum pernah apply ya. Ya, data itu juga bisa kemana-mana gitu. Padahal kalau kita telusuri ya, kartu kredit itu kan ngumpulin data bukan orang bank, pihak ketiga. Ya. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Ya. Tadi pagi sebenarnya kita bahas tentang data pribadi ya, yang sekarang lagi bahas di undang-undang. Jadi juga itu berhubung data security, Pak. Jadi nanti undang-undangnya kan belum dibuat nih, Pak. Tahun ini akan dibuat, disusut. Nah, kalau undang-undang itu sudah ada, kasus seperti Tokopedia, si pengguna kita sebagai nasabah itu bisa menuntut si penyedia data, pengelola data itu ke satu pengadilan dengan urusan tertentu. Kalau undang-undangnya sudah setuju nantinya, sayangnya undang-undangnya belum setuju nih, masih RUU. Ya, nanti juga kita juga bisa menuntut satu penyedia data ini dalam bentuk hal ini satu perusahaan ya. Ya, kalau dia tidak mengolah data itu tidak benar segala macam, terus data kita digunakan oleh yang pihak lain yang tidak berhak, kita juga bisa menuntut ganti rugi, ya. Ya, itu juga akan dibahas di Undang-Undang Data Privasi nanti yang harapannya sih tahun ini DPR menyetujuinya, Pak. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, sekarang kita misalnya dari pihak internal perusahaan, kita perlu preventif kan, Pak, supaya tidak terjadi serangan hacker ya segala macam, ya. Nah, ini penting dari sisi pribadi. Tadi kan dari sisi eksternal ya, eksternal melihat ke internal. Sekarang internal melihat ke eksternal kan gitu ya. Ya, kita misalnya satu perusahaan e-commerce ya. Kita punya bisnis e-commerce nih Pak, contoh. Terus yang kita punya pelanggan segala macam. Kita harus meyakinkan bahwa data mereka ini aman di kita. Ya. Nah, sekarang buktinya gimana cara itu aman ya? Ya tadi saya sebutkan ada kita punya data policy dulu. Ya, kita punya data standar, terus kita bagaimana mau proses data. Ya, kalau di banyak perusahaan, kalau sudah mengimplementasikan ISO 27000 ya,
itu juga ada data security disebut situ, bagaimana hak akses dan segala macam. Ya, ini penting. Tapi ini masih lagi konsep, teori. Prakteknya pasti akan banyak lubang-lubangnya. Tadi disebut hackernya ya. Ya, hacker ini biasanya lebih banyak dari social engineering, Pak. Ya, untuk antisipasi tools, ya kita sudah banyak tools yang kita beli. Tapi memang kalau kita bicara security, tidak ada yang bisa menjamin 100% tidak ada lubangnya ya. Pasti akan ada lubangnya biasanya. Sekarang kita coba bisa mengurangi hole yang di situ. Oke, maaf waktu singkat ini saya bisa jawab cuma segitu aja. Ya, gimana Pak Weli? Tadi pertanyaan Pak Weli ya? Cukup mewakilkan. Iya, Pak Weli kalau mau lebih jauh lagi ikut training aja Pak ya. Oke, siap. Siap Pak ya. Pak ini masih bisa buka pertanyaan lagi Pak? Oh ya, silakan. Soalnya saya ada ini saya mungkin yang pertanyaan dari chat aja lupa ya. Ini dari Bapak Irfan Septiawan Putra, saya nggak tahu dari mana Pak Irfan ya. Mengenai data modeling, bagaimana cara memilih model data Pak? Apakah semua model data itu bisa di scale up? Silakan Pak Eri. Ya, gantung kita mau buat data apa nih, data modelingnya gitu ya, penyusunannya, gantung kebutuhannya. Ya, kita mau modelkan datanya seperti apa. Ya, jadi saya rasa itu modelingnya tergantung kebutuhan kita mau buat seperti apa modelnya gitu. Ya. Itu Pak, saya rasa Pak, tergantung kebutuhan Pak, makanya tergantung kebutuhan ya Pak. Oke. Ya, Pak Irfan mudah-mudahan cukup ya jawabannya Pak Irfan. Masih ada lagi Pak Heri dari Pak Riki Ang. Untuk database activity monitoring dan database masking dari Bapak, ada rekomendasi pengamanannya selain dari undang-undang? Apakah itu PCI DSS atau GDPR? Sebab terkadang data owner tidak tahu mana yang mesti diamankan. Iya. Ini Bapak harusnya ikut tadi Pak, topik kita tadi pagi Pak, data privacy Pak. Ya, kita tadi saya sampaikan juga, kita itu undang-undangnya lagi disusun Pak tahun ini. Tahun ini lagi disusun, mudah-mudahan ditandatangani oleh DPR undang-undangnya. Ya, di undang-undang itu disebut juga apa definisi data, yang disebut bagaimana mengolah data, siapa yang disebut pengolah data, siapa yang disebut pemproses data dan sebagainya. Ya, di situ juga di undang-undang itu juga dibahas dia kalau tidak salah membagi dua kelompok data sifatnya umum dan data sifatnya khusus ya, data sifat umum dan sifat khusus. Ya, sekali lagi tapi itu masih RUU ya. Pertanyaan ini bagus ya, karena sampai sekarang kita belum punya acuan ya. Kita yang merasa selama dirugikan yang pemilik data kan ya. Yang selama ini yang merasa dirugikan adalah pemilik data. Yang bagaimana yang pengolah data, pemproses data juga ya, kasus yang kita lihat belakang ini cuma mereka wah maaf kami akan memprotek, kami akan analisa. Cuma sebenarnya segitu, tapi yang dari sisi pemilik datanya sudah kemana-mana, data sudah digunakan oleh orang-orang yang mungkin tidak seharusnya. Nah, aturannya memang saya jawab aja bahwa kita masih nunggu undang-undang data pribadi ya. Tahun ini mungkin sudah selesai. Saya belum bisa sharing RUU-nya karena masih belum dirancang oleh didefinisikan oleh DPR. Jadi kita tunggu aja Pak acuannya kita. Jadi acuannya adalah undang-undang data privasi tahun ini akan muncul. Ya, cukup Pak Heri ya, dengan Pak Riki mudah-mudahan terjawab untuk sementara ini. Masih ada yang mau bertanya lagi nih di chat room-nya, kayaknya udah nggak muncul pertanyaan. Ada yang mau bertanya langsung, silakan. Masih berapa menit lagi Pak Heri? Kita kasih waktu nih. Oh ya, waktu saya sudah saya mau ada konferensi lagi. Oh gitu, ya. Oke, gini aja untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Heri ini. Hari ini memang setelah beliau ini hanya ngisi setelah waktu sibuknya beliau, karena beliau juga memang super sibuk hari ini. Nanti mungkin untuk lebih tahu lebih banyak tentang data management seperti Pak Weli tadi atau yang lain-lainnya, coba ditampilkan list training kita. Host Mas Eman bisa ditampilkan list training kita yang akan kita jalankan secara online. Ini di sebelah kanan adalah schedule free yang kita sedang jalankan minggu ini. Ada beberapa materi. Kemarin sudah berjalan materi dari Introduction of Komtia Caisa. Pagi tadi data management dan agile project management. Pagi tadi agile project management dan siang ini sedang berjalan data management. Besok masih ada beberapa materi lagi. Ada data science, ada ETL, Docker dan fundamental serta Covid 5 dan 12.
Dan di sebelah kiri ini adalah schedule virtual lead training kita. Ada jadwalnya, ada materinya. Ini nanti di-share semuanya. Kalaupun rekan-rekan ingin tahu lebih detail mengenai trainingnya nanti, ini ada contact person marketing masing-masing. Ada dengan saya sendiri, Cece Tarman. Ada dengan Ibu Lena Triana dan Ibu Ingrid Mahdalena. Mungkin ada beberapa rekan yang sudah terbiasa menghubungi mereka. Oke, Pak Heri, sudah selesai ya acaranya? Oke, ya, ya. Nanti ini di-share ke seluruh rekan-rekan mengenai schedule free training dan training berbayarnya. Juga sebelum ditutup nanti akan ada feedback form yang akan di-share ke rekan-rekan. Mohon kesediaannya untuk diisi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Tidak terasa 1,5 jam kita sudah bersama dengan Pak Heri. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan Pak Heri di sesi training berikutnya. Terima kasih. Saya juga mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya apabila ada kekurangan atau ketidaknyamanan dalam pelaksanaan sesi ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua, dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi, selamat siang semuanya. Thank you. Pak Heri. Ya, selamat siang. Thank you, Pak Heri. Thank you semua.